Sonora FM. YFM 102,6 Radio Sonora Palembang tentunya terus hadir menemani sahabat Sonora dalam rangkaian acara di FM 102,6 Radio Sonora Palembang. Nah, sejenak kami akan mengajak sahabat Sonora berbincang bersama dengan pengamat sosial Profesor Dr. Abdullah Idi. Kita akan berbicara seputar banyaknya masyarakat yang sepertinya tidak mengabaikan physical distancing di masa pandemi COVID-19 ini, di mana mungkin sahabat Sonora juga lihat ya, banyak pasar-pasar tradisional dan juga mal-mal yang ramai dikunjungi oleh pengunjung menjelang Hari Raya Idul Fitri. Baik, Profesor, gimana komentarnya tentang hal ini? Ya, saya mengamati ya, pada awalnya memang sebenarnya masyarakat itu mematuhi. Saya lihat ada dalam seminggu 2 minggu ketika ada standar protokol kesehatan dari atau imbauan dari pihak pemerintah ya, Pemprov ataupun kota, itu sebenarnya sudah berjalan itu physical distinction itu. Tapi setelah yang saya melihat ini mungkin menjelang Lebaran ini ada himbauan ataupun ada instruksi yang dari mulai rame mall ini kan dalam 3-4 hari inilah ya. Terutama ada kaitannya ketika ada kebijakan dari Kemenhub itu yang membuka transportasi antar daerah itu. Jadi saya melihat mungkin dimaknai oleh masyarakat. Kemudian mall juga ikut juga buka begitu. Dan mungkin karena alasan pasar juga, mungkin karena alasan untuk lebaran atau apa itu saya kurang tahu pasti, tapi memang physical distinction itu tidak tampak lagi gitu. Jadi pagi tadi juga saya lewat pasar tradisional ya, itu ya seperti biasa. Ya physical yang jaraknya 1,5 meter katanya itu nggak jalan gitu. Oke. Nah, sebenarnya Prof, apa yang harus dilakukan masyarakat gitu ya? Karena ini memang berbeda dari lebaran sebelumnya nih Prof. Ini kondisinya harus harus ulang, ya, kondisinya kan memang berbeda nih sebenarnya untuk merayakan lebaran ya Prof ya. Tapi sepertinya ada sebagian masyarakat juga yang tetap mau merayakan dengan berbelanja baju lebaran dan juga untuk kebutuhan tentu masih bisa dimaklumi. Ini Prof melihatnya seperti apa nih harusnya? Di satu sisi kita mau lebaran, di sisi lain kita ini ada ancaman virus corona ini. Sebenarnya dua sisi itu yang harus dilihat oleh semua pihak ya. Jadi halo? Ya, silakan Prof. Ya. Jadi dua sisi itu yang harus diperhatikan. Di satu sisi COVID, di sisi lain mau lebaran. Nah, di tengah-tengahnya adalah ancaman kesehatan. Nah, oleh sebab itu menurut saya disinilah pentingnya aturan itu yang perlu dipatuhi. Jadi tidak ada toleransi sebenarnya lebaran dengan maksud saya belanja untuk lebaran dengan standar kesehatan itu, karena ini memang ancaman wabah virus yang sifatnya mengglobal ya, sudah sifatnya dunia, tidak hanya kita itu. Dan lebih khusus lagi tren di Sumatera Selatan itu kan meningkat. Jadi kita sudah 500-an katanya itu. Jadi saya baca di media sosial ya. Tolong dilurus kalau salah. Dan di Palembang cukup tinggi, untuk di Sumsel ada 30-an ya. Oleh sebab itu menurut saya ini harus diperhatikan bersama gitu oleh baik pihak pemerintah maupun terutama masyarakat yang menjalankan kebijakan itu. Nah harusnya kita seperti apa nih Prof merayakan lebaran kali ini gitu ya di tengah pandemi COVID-19 nih? Ya kalau
standar dari pemerintah, aturan dari pemerintah sudah jelas kan. Kita diimbau untuk Idul Fitri ini untuk sholat itu kalau tidak memungkinkan cukup di rumah. Jadi jangan dulu seperti biasa silaturahim, saling berkunjung ya. Nah itu karena demi menjaga kesehatan itu ya, menghindari ancaman itu. Nah tentu dalam berkaitan dengan physical distancing, menurut saya juga harus mengikuti yang sudah ada, kan belum dicabut itu, atau masih diterapkan, bahkan ya kan untuk jarak sudah diberitahu atau itu sosialisasi dari pemerintah. Kota maupun provinsi ya. Nah menghadapi Prof, menghadapi PSBB nih sebentar lagi akan diberlakukan di Palembang juga di Prabu Muli, ini seperti apa sikap kita nih Prof? Ya sebenarnya kalau saya mengamati PSBB ini sangat bagus konsep itu ya. Jadi ya bersifat skala besar dari penjagaannya pada pembatasan sosial berskala besar. Tetapi pertanyaannya kenapa menunggu setelah Lebaran kan? Nah justru sekarang kan trennya itu sedang meningkat. Pak Gubernur sendiri menginstruksikan segera itu di kota ini supaya saya baca tadi bahwa supaya segera diadakan persiapan PSBB itu, penerapan PSBB disegerakan itu. Kalau benar di media sosial itu. Jadi artinya tidak ada toleransi sebenarnya untuk untuk COVID ini. Jadi bukan menjelang 2 hari setelah Lebaran nanti, tetapi barangkali kalaupun belum diterapkan, tetap standar awal itu physical distancing itu tetap dijaga ketat gitu. Jadi ya memang semua pihak yang harus bergerak ini, terutama di lapangan ini, jadi di masyarakat ini semua pihak harus menyadari dan menerapkan itu karena ini persoalan bersama. Ya. Baik, Prof, terima kasih sudah berbincang bersama kami di siang hari ini ya. Sama-sama. Ya, makasih. Sukses selalu Prof. Selamat siang. Sonora FM.